Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nisa dengan akhiran yang 219. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan penyajian data satu. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang telah dikumpulkan. Dan penyajian data bertujuan untuk menyampaikan hasil analisis secara efektif kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Nah, pada bab ini meliputi beberapa metode analisis yang umum digunakan, termasuk statistik deskriptif, statistik inferensial, dan analisis korelasi. Nah, yang pertama yang dilakukan yaitu editing. Langkah pertama dalam analisis data adalah melakukan editing. Editing melibatkan peninjauan data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keakuratannya, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau kekurangan data. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis adalah valid dan dapat diandalkan. Yang kedua yaitu coding. Setelah proses editing selesai, langkah selanjutnya adalah coding. Coding melibatkan penggabungan dan pengelompokan data ke dalam kategori atau variabel yang relevan. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk menganalisis data secara lebih terperinci dan mengidentifikasi pola atau hubungan antar variabel yang berbeda. Yang ketiga yaitu tabulasi data. Setelah data dikodekan, langkah selanjutnya adalah melakukan tabulasi data. Tabulasi data itu melibatkan penyusunan data dalam bentuk tabel atau grafik yang dapat dibaca dan dipahami. Hal ini nanti memudahkan kita untuk melihat distribusi data, frekuensi, dan mengolah data tersebut. Kemudian ada analisis data statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data yang telah kita kumpulkan. Beberapa metode yang umum digunakan dalam statistik deskriptif antara lain adalah rata-rata, median, nilai tengah, modus atau nilai yang paling sering muncul, dan ukuran penyebaran seperti simpang baku atau rentang. Yang kelima yaitu analisis data statistik inferensial atau uji kualitas data. Jadi, statistik inferensial ini digunakan untuk membuat kesimpulan atau inferensi tentang populasi berdasarkan sampel data yang telah dikumpulkan. Nah, salah satu metode yang umum digunakan dalam statistik inferensial adalah uji hipotesis, di mana hipotesis 0 diajukan dan diuji untuk diterima atau ditolak berdasarkan data yang ada. Nah, kemudian ada analisis data statistik inferensial atau asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Dalam analisis data lanjutan, kita akan membahas asumsi klasik yang diperlukan untuk melakukan analisis regresi linear berganda. Nah, asumsi klasik meliputi asumsi normalitas, homoskeditas, dan multikolinearitas. Selain itu, kita juga akan membahas analisis korelasi yang kita gunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel.